bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian semua dan keluarga di rumah selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengawali aktivitas hari ini, alangkah baiknya jika kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku yang solih-solihah, hari ini Ustazah akan membagikan informasi tentang daya serap air terhadap tanah. Tahukah kalian apa itu daya serap air terhadap tanah? Minggu lalu Ustazah sudah memberikan materi tentang jenis tanah dan ciri-cirinya. Masih ingat kan? Ya betul, jenis tanah ada 3, yaitu tanah humus, tanah liat, dan tanah pasir. Masing-masing jenis tanah memiliki ciri-ciri yang berbeda, termasuk kemampuannya dalam menyerap air. Tahukah kalian bagaimana kemampuan tanah humus, tanah liat, dan tanah pasir dalam menyerap air? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita lakukan kegiatan berikut ini. Alat dan bahan yang kalian perlukan adalah 3 buah botol plastik yang dipotong menjadi 2 bagian yang sama dan beri lubang pada penutupnya, susun seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan 2 botol lainnya. Gelas ukur, air secukupnya, dan 3 jenis tanah: tanah pasir, tanah humus, dan tanah liat. Apa saja yang harus kalian lakukan? Yang pertama, masukkan tanah ke dalam media yang telah kalian buat. Lalu, tuangkan air sedikit demi sedikit ke dalam media. Lakukan hal yang sama dengan 2 media lainnya. Ingat ya, air yang kalian tuangkan harus memiliki jumlah yang sama. Dan tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, amati apa yang terjadi. Apakah air yang terserap dalam tanah humus, tanah liat, dan tanah pasir memiliki jumlah yang sama? Mengapa hal itu bisa terjadi? Dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Setelah 30 menit, hasil pengamatan diperoleh jumlah air yang tersaring pada media sebagai berikut. Tanah liat sebanyak 10 ml, tanah pasir sebanyak 60 ml, dan tanah humus sebanyak 30 ml. Hal itu dapat terjadi karena tanah liat memiliki tekstur yang halus dengan pori-pori partikel yang sangat kecil, sehingga air sulit tersaring. Tanah pasir memiliki tekstur yang kasar dengan pori-pori partikel yang sangat besar, sehingga air mudah tersaring. Sedangkan pada tanah humus memiliki tekstur yang agak kasar dengan pori-pori partikel lebih besar daripada tanah liat. Maka dapat disimpulkan bahwa tanah pasir mudah dilalui air dan tanah liat sulit dilalui air. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan, maka kalian dapat memanfaatkan jenis tanah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ciri yang dimiliki. Tanah pasir dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Tanah liat dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan seperti gerabah dan batu bata. Tanah humus dapat dimanfaatkan untuk media dalam bercocok tanam. Anak-anakku yang solih-solihah, itu tadi penjelasan Ustazah tentang daya serap tanah terhadap air. Sudah paham ya? Untuk menambah pengetahuan, kalian dapat membaca handout atau mencari informasi melalui media internet. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.